Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seputar hipotesis. Hipotesis ini biasanya ada pada penelitian-penelitian, seperti contohnya skripsi. Nah, apa hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam suatu penelitian, hipotesis biasanya disusun setelah peneliti mengkaji beberapa teori terkait variabel-variabel yang dikaji. Dalam hipotesis, biasanya hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaliknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Contohnya, anak-anak harus hormat kepada orang tua. Kalimat ini bukan hipotesis. Kalimat tersebut harus diganti dengan kepatuhan anak-anak kepada orang tua mereka makin menurun. Kepatuhan anak-anak kepada orang tua mereka makin menurun. Nah, variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional. Hal ini dikemukakan oleh dulu pada tahun 2002. Dalam hipotesis itu terdapat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan HA, di mana H0 merupakan hipotesis yang masih menyatakan tidak adanya hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi hipotesis 0 itu tidak, hipotesis alternatif itu ada. Hipotesis 0 itu tidak ada hubungan, hipotesis alternatif itu ada hubungan. Lanjut pada ciri-ciri hipotesis. Yang pertama itu, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus terang atau jelas. Kandungan konsep dalam variabel harus jelas. Nah, yang kedua, hipotesis harus dapat diuji, baik menggunakan nalar ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Ketiga, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk sederhana untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman. Yang keempat, hipotesis memiliki hubungan antara dua variabel atau lebih. Salah satu tanda hipotesis yang baik adalah harus dapat dengan mudah membedakan antara variabel yang bebas, variabel terikat, variabel antara, dan variabel penekanan. Kemudian ada jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini dikemukakan oleh Hanif dan Himawanto pada tahun 2017, di mana jenis hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang ketiga hipotesis asosiasi. Kemudian kita masuk kepada hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif ini merupakan dugaan terhadap nilai suatu variabel dalam suatu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Hal ini dikemukakan oleh Hanif dan Himawanto pada 2017. Nah, contohnya peneliti ingin meneliti apakah mahasiswa UGM menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. Rumusan masalahnya, apakah mahasiswa UGM harus menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. H0-nya itu, mahasiswa UGM tidak suka menggunakan sepatu merek X saat pergi ke kampus. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, H0 itu tidak, H itu sebaliknya. Jadi H-nya di sini, mahasiswa UGM suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. Jadi saling timbal balik ya. Kemudian kita masuk pada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbanding nilai 2 sampel atau lebih. Hal ini dikemukakan oleh Hanif dan Himawanto pada 2017. Peneliti ingin meneliti perbedaan produktivitas pegawai yang mendapat kendaraan dinas dan yang tidak mendapat kendaraan dinas.
Hipotesisnya, H0 tidak dapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. HA-nya, terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Kemudian yang terakhir ada hipotesis asosiasi. Hipotesis asosiasi adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hal ini dikemukakan oleh Hanif dan Himawanto pada 2017. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan IPK mahasiswa Universitas X. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa Universitas X. HA-nya, terdapat hubungan antara motivasi dengan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa Universitas X. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.